Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Gani Fitri, NIM 2014070069. Di sini saya akan melaksanakan tugas tafsir tarbawi, yaitu tentang surah Al-Baqarah. Di mana bunyi surat Al-Baqarah tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian di mana artian perkatanya yaitu Bismi berarti dengan nama, Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kemudian ayat yang pertama, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbi Tuhan, Al-Alamin seluruh alam, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Maliki pemilik, Yaumi hari, Ad-Din pembalasan, Iyyaka hanya kepada Engkaulah, Na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkaulah, Nasta'in kami memohon, Ihdina tunjukilah kami, Sirata jalan, Al-Muttaqin yang lurus. Sirata yaitu jalan, Allazina orang-orang yang, An'amta telah Engkau anugerahi nikmat, alaihim kepada mereka. Ghairi bukan jalan, maghdubi mereka yang dimurkai, alaihim kepada mereka, wala dan bukan ad-dhalin mereka yang sesat. Baik, kita masuk pada penjelasan ayat tersebut, di mana Bismillahirrahmanirrahim berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di mana dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu itu kita mulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan harapan pekerjaan yang kita lakukan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kemudian mendapatkan keberkahan dan rahmat darinya. Kemudian pada ayat kedua yaitu Alhamdu segala puji Allah bagi Allah, Rabbi Tuhan, Al-Alamin seluruh alam. Di sini berarti segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesuksesan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah lah yang Maha memegang segala
yang ada di bumi dan akhirat kelak, sehingga hanya yang pantas kita puji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alasan kita memuji makhluk dengan kelebihan-kelebihannya itu adalah atas kehendak Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pantas kita puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang, di mana Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan penuh kasih sayang, yaitu sifat Allah yang Maha Pengasih, yang memberi rahmat, nikmat kepada semua makhluk. Kemudian Maliki Yaumiddin, yaitu Maliki itu pemilik, Yaumi hari, Ad-Din pembalasan. Jadi Ad-Din itu adalah hari pembalasan atau hari agama, di mana Allah lah pemilik alam semesta, serta Allah pemilik alam pembalasan atau hari agama, karena pada hari pembalasan yang menjadi kadar keberagaman seseorang, di sanalah ukuran kualitas manusia dan makhluk lainnya. Kemudian pada ayat yang kelima yaitu Iyyaka, hanya kepada Engkaulah, na'budu, kami menyembah. Jadi hanya kepada Allah lah kita menyembah, karena Allah lah yang menciptakan segala yang ada di langit dan maupun yang di bumi. Dengan artian Allah lah yang memiliki segalanya, sehingga hanya kepada Dialah kita yang patut menyembah. Kemudian wa iyyaka, dan hanya kepada Engkaulah, nasta'in, kami memohon. Jadi hanya kepada Allah lah kita menyembah dan minta pertolongan. Juga bermakna Allah itu adalah pusat dari segala aktivitas manusia, baik bersifat ketaatan ataupun pengaduan. Hanya Dia tempat menyembah, patuh, taat, serta Allah adalah tempat meminta tolong. Kemudian di sini juga didahului kalimat ketaatan baru meminta pertolongan, yaitu penyembahan dan memohon, yang berartikan kewajiban dan hak. Berarti ketaatan yang hikmah dari kata menyembah yaitu ketaatan, kemudian permintaan tolong yaitu adalah hak. Berarti kewajiban lebih dahulu dari dilaksanakan, baru kemudian hak didapatkan, di mana kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala memberikan hak atas kita. Kemudian ayat yang ke-6 yaitu Ihdina.
tunjukilah kami sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus, yaitu menjelaskan bahwa permintaan pertunjukan jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan yang para nabi, rasul, dan atau syuhada yang terlebih dahulu, di mana Allah juga membatasi pada ayat yang ke-8, yaitu sirota, yaitu jalan, allazina, orang-orang yang anta, telah engkau anugerahi nikmat. Berarti itu bukan jalan-jalan orang yang sesat, yaitu jalan-jalan yang telah diberkahi nikmat, yaitu jalan-jalan pada para nabi, rasul, dan orang-orang yang taat atau beriman. Kemudian alaihim, kepada mereka, ghairi, dan bukan jalan, maghdubi, mereka yang dimurkai. Berarti bukan jalan-jalan orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan juga jalan ad-dhalin, mereka yang sesat. Berarti mereka yang menyalahgunahi nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian pada ayat ini juga dapat kita ambil kesimpulan untuk pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan itu harus dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau segala sesuatu itu harus kita niatkan dengan ikhlas, kita mengajar dengan ikhlas dan tujuan yang baik, dan tidak ada keberhasilan pendidikan tanpa bimbingan dari Allah. Berarti kita harus menjadi seorang guru yang ikhlas, tawadhu, dan menjadikan Allah itu adalah sandaran utama. Allah itu adalah petunjuk pertama dan pembimbing kita dalam bertingkah laku ataupun mendidik anak-anak kita, anak-anak didik kita. Kemudian harus bertanggung jawab tinggi dan kasih sayang berkeadilan, di mana kita mengajar anak didik itu dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, tidak dengan pemaksaan ataupun dengan secara tidak senonoh. Kemudian pelajaran pendidikan yang kedua, yaitu pendidikan yang kita jalani itu harus membawa ke jalan yang lurus, yaitu membawa kepada perbaikan akhlak ataupun pemikiran-pemikiran peserta didik pada jalan yang lurus, jalan yang sesungguhnya yang kita harus tempuh. Kemudian berorientasi pada keselamatan dunia dan akhirat, menjadikan orang-orang baik di sisi Allah sebagai modal dan petunjuk dari sistem pendidikan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus menjadikan anak-anak didik kita tersebut menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah, sehingga mendapatkan modal untuk dia menjadi seseorang yang ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian, surah Al-Fatihah adalah salah satu contoh tentang dimensi dan nilai pendidikan Islam yang ada dalam Al-Quran. Di antara nilai tersebut yang pertama yaitu nilai pendidikan keimanan, di mana diperkenalkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan juga dikenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa alam semesta ini, yaitu pada lafaz Rabbal Alamin, yaitu penguasa alam. Yang kedua yaitu nilai ibadah, di mana terdapat dalam ayat yang kelima, yaitu artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan memohon pertolongan. Nah, inti dari ibadah itu sendiri adalah ketaatan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun, ibadah tersebut tidak hanya berkutat pada artian khusus seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga ibadah yang mempunyai makna yang luas, yaitu seluruh aktivitas kebaikan yang dilakukan untuk mengangkat martabat manusia dengan tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai hukum agama atau syariat. Dalam ayat ke-6 yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksud dari jalan yang lurus ini adalah jalan yang agama, di mana dengan hukum-hukum yang menjadi aturan bagi manusia dalam kehidupan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Kemudian nilai yang terakhir yaitu tentang ajaran kisah-kisah yang bersejarah, terdapat pada ayat yang terakhir yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, di mana ayat ini memberikan informasi tentang sejarah orang yang mendapatkan kenikmatan dan kemurkaan serta kesesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjelaskan tentang mereka yang mendapat kenikmatan seperti para nabi, orang-orang saleh, dan lain sebagainya. Juga diharapkan bisa menjadi teladan bagi umat manusia agar menjadi teladan yang baik, bukan menjadi yang buruk sebagaimana yang mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang berbuat keburukan dan menyalahgunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Semoga bisa kita manfaatkan untuk bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.